Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sadewa, di Info Teknologi. Di video kali ini, saya akan berbagi sedikit tips untuk teman-teman yang pengen belajar pemrograman ya. Di video ini, saya akan jelaskan ya. Ini sesuai dengan step yang saya lakukan saat saya mempelajari pemrograman ya. Pernah nggak sih teman-teman ketika saat kuliah dulu awal-awal ya, atau sekolah ya yang jurusan EPL teman-teman, kalian masih bingung gimana sih caranya saya bisa ngoding gitu kan? Awalnya dulu juga seperti itu teman-teman ya. Ketika saya mengenal tentang pemrograman, pertama pahami dulu bahasa dari pemrograman tersebut, mana bahasa itu yang akan kita sering gunakan ya. Lalu apa yang kita pelajari dulu dari bahasa pemrograman? Kan bahasa pemrograman banyak, ada pemrograman website, ada pemrograman desktop, Android. Lalu kita berawal dari mana nih untuk bahasa pemrograman yang kita pelajari supaya kita bisa jago gitu ya. Sebenarnya jago atau tidak itu menurut saya itu nggak ada yang jago. Saya pun juga terkadang melihat tutorial di YouTube, melihat tutorial di website gitu ya. Sebenarnya fleksibel aja ketika mempelajari bahasa pemrograman. Teman-teman nggak perlu meratapi tentang aku nggak bisa ngoding gitu kan. Sebenarnya itu hanya mindset aja teman-teman. Tapi kok nggak bisa-bisa ya, karena mungkin kita kurang tekun, kurang fokus dalam belajarnya. Saya juga pernah ngalamin seperti itu ya ketika saya belajar bahasa pemrograman gitu ya. Intinya belajarnya fokus, lalu kita itu membiasakan ya, kita hobi dulu lah, seneng dulu sama bahasa itu, baru kita bisa enak enjoy mempelajarinya gitu teman-teman. Lalu mulai dari mana itu fleksibel aja, menurut kalian enaknya gimana. Kalau menurut saya itu kalian bisa belajar dimulai dari website. Dimana pemrograman website ini yang menurut saya itu mudah terjangkau ya dari segi peralatannya gitu ya. Jadi kalian nggak butuh device yang benar-benar super ya kan, kalian butuh device yang ya cukup standar gitu ya. Kalian bisa juga mencari berkarya melalui device yang sederhana itu, lalu kalian menciptakan suatu karya bisa kalian jual. Kenapa saya awali dengan mengenal pemrograman website? Karena di situ strukturnya tidak terlalu rumit ya. Jadi kalian harus belajar strukturnya dulu, kayak OOP ya, Objective Oriented Programming. Nah kayak gitu, itu teman-teman harus kuasai dulu ya, sebelum kalian beranjak ke framework ya, kayak gitu. Biasanya kan kalau di perkuliahan atau sekolah ya, biasanya dihadapkan dengan teman-teman atau lingkungan yang mendukung menggunakan framework, dimana kita belum menggunakan framework ya. Jadi kita masih bahasa manual dan coding kita itu acak-adul gitu ya. Jadi kayak ya semuanya itu nggak terstruktur dengan rapi ya, kayak kita pasti aset gitu ya, asetnya terus apa gitu kan, lalu kita campur tuh antara back end sama front end. Dari situ kan kita belajar ya, cukup mengenal aja dulu, kita ciptain aplikasi-aplikasi yang simple aja, yang sekiranya nanti kalau bisa menghasilkan uang gitu ya. Framework ya, framework banyak framework ya, ada Laravel, ada CodeIgniter, lalu ada Vue, ada React, ada Flutter, ada Angular, CLI, macam-macam lah, ada Zen, ya kan, macam-macam. Di situ teman-teman bisa pelajari. Nah, dari semua yang saya sebutin tadi, itu mulai dari mana bang? Kalau menurut saya itu kalian bisa memulai belajar framework ya, itu di CodeIgniter. Saya merekomendasikan CodeIgniter, ada alasannya, karena CodeIgniter, terutama CodeIgniter 3 itu strukturnya mudah sekali kalian pahami tentang MVC yang berhubungan dengan OOP tadi ya, Objective Oriented Programming. Nah itu kalian bisa pelajari di CodeIgniter 3 sebelum kalian melangkah ke CodeIgniter 4. Nah setelah CodeIgniter 3 kalian bisa ke CodeIgniter 4, karena CodeIgniter 4 ini sudah tidak seperti struktur dari CodeIgniter 3, berbeda teman-teman. Jadi kalian harus menggunakan Composer, lalu live servernya juga kalian pasti pakai Spark ya. Kalau untuk CodeIgniter 4
Kalau kode igniter 3 itu masih kalian bisa download manual, lalu kalian pelajarin MVC. MVC seperti apa sih Bang? Ya, nanti saya jelaskan di video yang lain mungkin ya. Jadi teman-teman, makanya subscribe dan klik tombol lonceng ya. Lalu jika ada pertanyaan kalian bisa tulis saja di kolom komentar ya. Nanti saya akan membalasnya mungkin pakai video atau langsung ya teman-teman. Balik lagi ke topik ya. Gimana kode igniter 3 tadi ya. Kode igniter 3 itu kenapa sih saya rekomendasikan? Nah, kode igniter 3 itu sangat simple menurut saya. Mungkin kalian bakal ketemu fitur-fitur tertentu, library tertentu dari kode igniter. Yang di situ kalian bisa mempelajari OOP tadi yang nanti akan ngodingnya itu menggunakan metode MVC ya. MVC itu kepanjangan dari Model View Controller. Itu nanti kalian saya jelasin sebenarnya apa sih model view controller ya di video yang akan datang nanti ya saya jelaskan. Nah, setelah kalian mempelajari itu, baru saran saya kalian sudah ahli di situ, kalian sudah mahir, sudah di luar kepala lah kalian dalam artian mempelajari codingan itu, baru saran saya pindah ke kode igniter 4. Kenapa Bang kok langsung Laravel? Ada juga yang teman-teman yang langsung ke Laravel udah. Cuman kan kalau saran saya itu lebih kalian stepnya itu lebih enak di kode igniter 4 karena bahasanya nggak beda jauh sama kode igniter 3 gitu loh. Istilahnya struktur dari frameworknya itu nggak terlalu rumit gitu loh gitu, dan mudah dimengerti juga di kode igniter 4. Setelah kalian bisa kode igniter 4, baru kalian itu terserah pakai Laravel silakan, langsung ke Android juga silakan. Jadi bikin aplikasi Android ya, itu terkoneksi dengan namanya API ya, Application Protocol Interface, dimana kalian bisa nanti membuat aplikasi dari kode igniter, lalu kalian terkoneksi dengan Androidnya dengan query SQL dan lain sebagainya. Dan untuk database sama sepertinya ya, saran saya pakai itu tadi ya, pakai query SQL ya. Jadi teman-teman pakai SQL dulu biar kalian tuh mahir dulu lah dalam query SQL itu gitu teman-teman. Mungkin video kali ini itu aja ya, sedikit tips dari saya ya, semoga bermanfaat, semoga membantu teman-teman supaya nggak bingung lagi. Salam coding, assalamualaikum.